Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran para pakar, Profesor Cipta Lesmana. Terima kasih Bung Karni, teman-teman semua pemirsa di rumah yang saya cintai. Kita malam ini membahas dua tema sebetulnya. Tema pertama, kecurangan-kecurangan dalam Pileg yang berlalu. Tema kedua adalah tentang temuan ICW. Saya ingin soroti. Sebetulnya satu tema. Berkaitan. Artinya, berkaitan, apakah penyebab gagal toko-toko gara-gara kampanye dari ICW ataukah gara permainan politik? Saya jawab dengan tegas, ICW tidak berhasil dalam hal ini. Ternyata tidak berhasil. Lihat misalnya masyarakat tetap memilih sebagian incumbent yang dituduh bermasalah hukum atau korup gitu lagi gitu ya. Atau tidak pro KPK. Iya, dikatakan demikian. Saya berpendapat ICW terlalu buru-buru saya kira ya. Terus saya menyesalkan tangkapan dari Pukat juga gitu ya. Saya nggak tahu ya, Bung Karni angkat berita di headline di Republika tapi dibantah oleh teman kita dari Pukat gitu ya. Nah, kadang-kadang saya kira terlalu cepat ambil kesimpulan ya bahwa Yani ini korup, Fahri ini korup, macam-macam terlalu cepat juga gitu ya. Terus media atau LSM juga tidak mau fair gitu ya. Ada misalnya satu wakil rakyat saya kira gitu ya diserempetkan dalam kasus simulator ya. Tetapi dalam dakwaan jaksa, dalam putusan tidak disebut sama sekali orang ini ya. Apakah ini tipikornya yang brengsek atau gimana? Mestinya kan ini dikelirkan. Tapi seringkali media tetap juga begitu loh ya. Ya, Bambang Susatyo tadi. Yang protes bahwa dia tidak terlibat dalam simulator. Kita lihat di tipikor sama sekali nggak disinggung. Ya, kita juga nggak nyinggung dari tadi. Iya. Coba ada di VT atau dokumentasi yang waktu itu dari ICW. Betul. Tapi ICW tetap masih terus. Tapi kita yang ucapin, gitu ya, gitu. Supaya Bambang juga tahu. Yang jelas menurut saya kampanye itu tidak efektif. Tentu dengan berbagai alasan-alasan, faktor-faktor gitu ya. Mengenai kecurangan, kita lihat misalnya sudah sekian banyak yang mengungkapkan gitu ya. Bung Karni, saya ditelepon sama anak buah Bung Karni hari Sabtu siang. Supaya hadir Selasa ini. Saya tanya apa temanya, setelah itu saya hunting. Ada 7 atau 8 incumbent yang saya investigasi gitulah ya. Sampai tadi pagi juga saya tanya panjang lebar mengenai temannya Bang Ruhut, Didi Irawadi ya. Itu semuanya komplain semua dan aneh bin ajaib komplainnya persis sama seperti yang dikemukakan oleh Mas Yani atau Nudirman, sama semua. Dicurangi ya. Si Nurul Arifin marah-marah, udah kesel sekali gitu loh. Udah nggak bisa ngomong gitu ya. Nah teman saya Irawadi, Didi Irawadi sama juga. Bagaimana Pak Cipta gitu ya. Dia minta tolong saya gitu, saya bisa apa gitu ya. Nah kok bisa semua? Ini berarti apa? Ini ada biang kerok di belakang ini. Yang bermain. Pasti. Kok modus operandi bisa sama? 7, 8 sama yang tadi pagi itu. Ya, saya hunting terus, saya wawancara panjang lebar gitu ya. Jadi ini nggak main-main Pak Joni. Ini betul-betul ya. Saya pikir Bang Ruhut membantah ya, tapi dia gentleman juga. Dia mengatakan saya kira benar cerita teman-teman gitu ya. Nah, ini apa artinya? Artinya yang seperti yang saya sering katakan ya. Kemarin juga saya katakan saya diundang luar biasa kemarin di satu instansi negara yang sangat terhormat, cuma saya nggak sebut namanya gitu ya. Saya katakan demokrasi Indonesia ini sakit. Ini mencerminkan sakitnya demokrasi Indonesia. Tapi saya dihajar. Kalau demokrasi sakit, Pak Cipta nggak bisa ngomong begini, ditangkap Anda gitu. Kita demokrasi ada, tapi pelaksananya sakit pada saat ini. Kalau demokrasi kita sehat, ini cerita nggak ada semua, ini nggak ada. Langsung ditangkap, diproses cepat sekali gitu loh. Ya. Kok sampai begitu masif sekali? Saya yakin masif. Bung Karni wartawan kan, saya juga wartawan gitu kan. Pokoknya kalau Kompas sudah ngomong, itu sudah 95% benar. Wartawan itu selalu mengatakan isu ini. Wartawan biasa mengatakan, Kompas gimana pendapatnya? Jadi Kompas itu referensi.
Kompas sudah mengatakan, Bung Karni sudah kutip-kutip itu kan, memang ini very massive gitu loh ya. Jadi ini gawat. Ini baru dari segi prosedural. Kita semua tahu demokrasi itu bisa prosedural, bisa substansi. Apalagi substansi, prosedurnya saja sudah kacau gini. Nah, ini kan gawat Bung Karni. Ini kan yang bakalan duduk kan wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat kerjanya ngapain? Kita sudah tahu semua. Antara lain bikin undang-undang. Kalau misalnya orang duduk di DPR ini, dia sebetulnya tidak kompeten. Tapi karena main doku, main duit, kita bayangkan bagaimana kinerja dari wakil rakyat ini. Yang nggak karuan begitu kan ya. Jadi saya kira, saya telepon juga Marzuki Ali, dia juga geleng-geleng kepala. Orang staf Marzuki Ali juga terguling. Banyak temannya Pak Joni. Waketum juga, siapa Maxo Pakua. Apa karena ada kaitan dengan kasus korupsi, saya nggak tahu juga. Tapi ini banyak pentolan-pentolan jatuh semua, berguguran semua gitu ya. Nah, jadi banyak bermasalah. Tapi demokrasi ini sakit, kita sudah tahu semua. Cuman pemimpin kita, anggota DPR juga salah. Yang bikin aturan main pemilu ini siapa? Wakil-wakil rakyat, teman-teman Bung Yani. Bung Yani juga gitu kan. Yang salah ya mereka-mereka juga gitu. Saya tertarik dengan hasil survei dari KPK yang dikatakan oleh Pak Pandu tadi. 78,2% rakyat Indonesia tahu ada money politik dan menganggap wajar. Ini mencerminkan masyarakat sakit, sudah tahu busuk tapi dianggap wajar. Lalu 56% rakyat Indonesia itu berdasarkan survei KPK mengatakan mereka tidak tahu akibat dari praktek money politik. Ini juga mencerminkan masyarakat sakit Bung Karni. Nah tentu saya nggak boleh maki-maki saja gitu ya. Harus ada solusi. Saran saya ini dibekukan. Hitung ulang semua. Kalau nggak ini sangat jelek. Betul-betul jelek sekali. Kemarin saya dapat clipping dari Kompas. Waktu itu dikatakan pemilu 2009 pemilu terburuk semenjak tahun 55, 99, 2004, 2009. Ternyata salah, bukan 2009. Kemungkinan besar pemilu terburuk adalah pemilu 2014. Jadi harus berani di sini. Kita sarankan kepada Presiden SBY, keluarkan Perpu, dibekukan, ditunda atau dihitung ulang lah, hitung ulang gitu ya. Harus itu. Kalau enggak ini hasilnya sangat jelek sekali. Kita mengharapkan itu. Yang kedua, pasca pemilu 2014 harus segera direvisi undang-undang pemilu, aturan main semua gitu loh. Berpulang kepada wakil-wakil rakyat kita di Senayan ini. Ini biang keroknya. Ya, aturan main. Tadi sudah dikatakan aturan main pemilu itu membuka peluang untuk money politik. Mestinya kan ditutup rapat itu. Tidak boleh ada peluang lubang sekecil apapun untuk money politik itu. Terus yang ketiga, rekrutmen anggota KPU terutama KPUD harus diperketat. Di sini harus dilibatkan institusi perguruan tinggi universitas. Betul-betul harus diperketat, harus tes proper and fit proper test mereka itu. Terus kemudian Polri betul-betul harus tegas. Kita kecewa dengan Polri ini ya. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak Nasrullah. Dia mengatakan kita sudah banyak sekali laporan kepada Polri, tapi hampir minim yang ditindaklanjuti. Jadi ini terkait lagi dengan law enforcement, penegakan hukum. Inilah potret dari penegakan hukum di Republik Indonesia pada saat ini yang sangat buruk, Pak Karni. Nah, itulah 4 atau 5 langkah yang harus segera kita lakukan. Tapi yang pertama, yang paling penting adalah ini harus dihitung ulang secara nasional. Apapun resikonya jelas. Resikonya kemungkinan 20 Oktober 2014 kita tidak bisa mengambil sumpah presiden dan wakil presiden yang baru. Tapi apa boleh buat? Demi kualitas demokrasi Indonesia ini. Jangan kita bangga di Indonesia adalah negara demokrasi terbesar nomor 3. Tetapi kalau kualitasnya bopeng-bopeng, untuk apa Bung Karni? Sekian pendapat saya. Baik, apakah Pak Prof. Musdi Umar, sosiolog politik, setuju dengan Pak Cipta? Ya, terima kasih Bang Karni. Saya sepenuhnya setuju, karena itu sebenarnya hasil penelitian saya.
Hasil penelitian saya itu mengatakan bahwa yang terjadi sejak kita masuk di era orde baru sampai orde reformasi itu, pemilu kita itu kan adalah yang namanya demokrasi perut, demokrasi amplop, demokrasi itu semua akibat masyarakat kita. Jadi apa yang terjadi sekarang itu akibat masyarakat. Nah, kegagalan kita itu kan tidak pernah membina masyarakat itu sendiri. Jadi ketika terpilih elit itu rakyat dilupakan, mereka tidak diperhatikan. Jadi inilah keadaan. Apa yang dialami Pak Yani semuanya adalah akibat masyarakat. Masyarakat itu melahirkan kepemimpinan yang bobrok seperti ini. Dan itu yang paling merusak sekarang ini adalah elit lagi, Pak. Jadi demokrasi itu dari rakyat, oleh elit untuk elit. Yang sejatinya demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, seharusnya ini yang harus kita tahu, apa yang kita alami sekarang ini. Jadi apa yang sampaikan Profesor Cipta tadi itu 100% saya setuju itu. Memang harus dilakukan perubahan besar-besaran, dan saya sependapat itu yang perlunya ya revolusi budaya, revolusi mental. Tidak bisa negeri ini dibiarkan seperti sekarang ini. Sudah kita berada pada titik yang sangat kritis. Bagaimana penyelenggara pemilu itu dia melakukan kejahatan masif, kejahatan demokrasi. Padahal jelas betul dalam undang-undang dasar 45 itu kan pemilu dilaksanakan itu langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Mana kejujurannya dalam pemilu itu kalau kita dengarkan? Ada informasi yang saya peroleh dari polisi. Bayangkan, pergi memilih setelah itu ambil uang katanya ini. Dan itu adalah tim sukses. Ini terjadi di Jakarta. Jadi Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kalau kita mencintai negeri ini memang akhirnya bermula dari pemilu. Pemilu itu akan melahirkan anggota DPR yang kredibel. Tapi saya ingin mengatakan, terlepas segala kelemahan dikatakan, saya memberi apresiasi, memberi hormat kepada rakyat. Bahwa akhirnya rakyat juga sebenarnya sudah dia menghukum partainya Bang Luhut. Tetapi saya tidak setuju yang dikatakan hasil penelitian saya itu karena korupsi. Bukan. Kelemahan partainya Bang Luhut itu karena sembako mahal. Di mana-mana saya ketemu ibu-ibu, saya pergi di mana-mana mengatakan mahal-mahal. Dan ini gagal pemerintah. Jadi rakyat itu tidak terlalu peduli korupsi. Itu urusan elit semua. Di masa Orde Baru sudah terjadi korupsi seperti itu. Jadi ini barangkali yang harus diperbaiki ke depan itu. Bagaimana peduli lagi pada rakyat. Semua sembako, pekerjaan murah mereka peroleh. Dan yang lebih penting, saya setuju yang sampaikan tadi. Harus dihitung ulang, Pak. Jangan sampai kita melahirkan perampok-perampok demokrasi. Ini akan merusak negeri ini. Dan kalau itu terjadi, maka sudah tidak ada harapan kita. Kita pergi ke DPR, kita tidak bisa bertemu dengan siapa yang berkualitas ini semuanya. Karena semuanya mereka terpilih dari politik uang. Dan itu yang kita saksikan dengan secara kasat mata kita. Terima kasih, Bang Karni. Terima kasih, tapi yang menarik juga tadi, ternyata Demokrat suaranya jatuh bukan karena korupsi, tapi lebih karena sembako. Karena korupsi dilakukan oleh partai-partai yang Bang, lain juga. Bang Karni, saya mohon izin sebentar Bang, karena menyinggung partai saya. Jujur saja, saya kan tadi udah sampaikan kepada Bang Karni dan ada satu TV lagi, tapi karena saya nggak lagi di TV itu, kader saya di bawah, rakyat mengatakan habis kami dibully kok. Kalau dikatakan karena rakyat ini mahal itu mahal, 14 program pro rakyat Pak. Rakyat itu senang. Jadi itu nggak benar. Tapi pengaruh bully. Terima kasih. Kita rehat sejenak.